Bisa kalian lihat di sini ada warna hitam. Nah, warna hitam ini bukan cat, tapi ini teflon. Jadi jarang banget saya juga nemuin piston yang... Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau ngeracunin kalian. Saya mau ngerekomendasiin ke kalian salah satu produk yang kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen ngotak-ngatik, pengen nyeting-nyeting motor, tapi budgetnya itu ya budget pas-pasan. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi ceritanya tadi saya lagi main gitu ya, waktu pagi-pagi main ke bengkel teman saya. Terus di sana anak-anak lagi pada diskusi. Ternyata mereka itu lagi ngediskusiin salah satu blok dari HM1. Nah, ini saya udah dipinjemin sama teman saya nih, blok Mio 5 MTL sama blok buat Beat FI. Jadi blok ini kenapa saya bikinin konten, karena menarik banget gitu ya. Harganya itu murah, terus juga kualitasnya menurut teman-teman saya yang udah pakai, kualitasnya bagus gitu ya, dibilang bagus untuk harga yang murah. Harganya berapa? Harganya 200 ribuan udah dapat full set. Nah, seberapa bagus sih blok atau silinder komesi dari HM1 ini? Nah, sebetulnya kalau bilang bagus ya, bagus itu sebetulnya relatif, karena setiap orang juga punya seleranya masing-masing ya, punya kecintaannya masing-masing terhadap produk. Misalnya ada, saya mah senangnya pakai produk RX7, saya mah senangnya pakai BRT, saya mah senangnya pakai RPD. Nah, itu ya balik lagi. Cuman di sini konteks yang menurut saya bagus adalah harganya yang murah, tapi juga kualitasnya bisa dibilang ya lumayan gitu ya, untuk harga range 200 ribuan. Apalagi dengan teknologi yang dia kasih guys. Jadi kata teman saya, blok buat Mio terutama pistonnya itu udah menggunakan teknologi yang namanya itu teflon. Nah, apa itu teflon? Nah, nanti kita bahas waktu video detailnya ya. Jadi ini bisa kalian beli di Shopee. Tadi juga saya udah cek-cek di Shopee, ternyata buat harganya benar di sini murah ya. 200 ribuan itu kurang lebih buat Mio itu di harga 250 sampai 280 ribu gitu ya. Terus juga kalau buat Beat FI ini murah gitu ya, harganya juga 200 ribuan ya. Bisa dapetin harga dari 235 sampai 260 ribu. Harga murah biasanya nggak sesuai dengan deskripsi bang, coba buktiin. Nah, kadang saya juga kalau beli produk gitu, kadang di deskripsinya ditulisin apa, ketika datang malah nggak sesuai dengan yang ditulis di deskripsinya gitu ya. Oke, kita langsung aja unboxing si produknya guys. Kita buka aja guys. Di sini ada buat Mio ya, Mio 5 MTL. Ukurannya itu 58,5 mm, dan di sini ada Beat FI ya. Di sini ukurannya itu 54,5 mm. Oke, kita buka dulu yang Mio ya. Oke, yang pertama kita dapetin stiker. Wow, stikernya keren ya. Ini HM1 keren. Oh, ternyata dapat dua, dan ini stikernya stiker gel yang mantap banget nih. Oke, stikernya gak penting, yang paling penting ada yang ada di dalam sini gitu ya. Oke, buat packagingnya juga rapi ya. Good, HM1 ini divisi busa juga. Dan ini bloknya. Oke, ini bloknya. Terus di dalamnya dapetin apa? Weh, dapetin gasket guys. Jadi ini udah full set sama gasket. Dan gasketnya ini pusat loh. Keren HM1. Dan ini dia bloknya. Wih, bloknya. Dapetin apa nih? Oh, kita dapetin pen pistonnya juga guys. Tuh. Jadi ini udah bener-bener full set ya. Jadi apa yang dia cantumkan di dalam pembeliannya ini bener-bener ada gitu. Ini pen pistonnya. Juga kita dapetin ring sehernya juga. Ini udah full set. Mantap. Harga 200 ribuan guys. Buat bloknya. Kita buka plastiknya guys. Oh, di dalamnya juga kita dapetin sehernya ya. Di sini sehernya juga ukuran 58,5 mm. Ini kita nanti buka aja. Pengen lihat saya. Jadi harga 200 ribuan itu dapat apa aja bang? Nah, 200 ribuan itu pertama kita dapetin bloknya. Yang jelas ya, ini bloknya. Terus kita dapetin pistonnya. Kita dapetin pen pistonnya. Kita juga dapetin ring sehernya. Terus kita dapetin gasketnya. Yang saya cari adalah klip buat pen pistonnya. Dapat nggak ini di sini nih ya? Oh, ternyata dapat guys. Ada di sini. Tuh. Ini gila ini. 200 ribuan. Ini bener-bener plug and play. Ini tinggal pakai aja. Dan kalau buat seher Mio ya, ini buat piston Mio.
Bisa kalian lihat di sini ada warna hitam. Nah, warna hitam ini bukan cat, tapi ini teflon. Jadi jarang banget saya juga nemuin piston yang udah menggunakan teknologi teflon. Jadi teflon itu kalian suka lihat nggak sih kalau orang tua kalian masak atau di konten master chef gitu ya masak. Kalau masak telur di wajan teflon itu nggak akan nempel guys. Jadi dia itu nggak akan lengket gitu ya. Nah teflon ini ngebuat nanti nggak akan lengket guys. Nah jadi ketika dimasukin kayak gini tuh nggak akan lengket karena si teflon ini tuh terbuat dari bahan yang memang tidak mudah lengket dengan gesekan ataupun dengan apapun itu gitu ya. Pistonnya juga di sini ada jalur buat olinya ya, bisa kalian lihat di sini ada jalur buat olinya tuh. Ini keren banget. Nah kalau yang Mio itu karena mungkin ini ukurannya 58 ya, jadi perkiraan nanti ini jadi 150 cc-an gitu ya. Ini sudah menggunakan teknologi teflon ini udah tepat menurut saya karena ini bakal ngebuat si piston dengan boring itu jadi minim gesekan guys. Ini kerasa banget. Ini ditempel kayak gini juga. Ini nggak, kata bahasa Sunda mah ngelos ya atau nggak geleser gitu ya. Tuh, jadi enak gitu. Menurut saya ini worth it sih untuk kalian yang mau nyoba-nyoba bore up ya, mau nyoba-nyoba nyeting motor. Dan yang paling keren di sini bloknya juga buat finishingnya rapih banget. Buat gelas dari boringnya juga ini nggak ada yang baret ya. Kerasa dari ketika saya pegang kayak gini, ini berat guys. Oke, ini yang Mio. Nah sekarang saya mau tunjukin yang buat Beat ya, ini Beat FI ya. Ini dia yang Beat FI. By the way ini udah saya buka tadi karena saya saking penasarannya ya. Sebetulnya buat kelengkapannya sama, nanti dapetin stiker juga dan lain-lain. Cuman yang ngebedain kalau buat yang si Beat ini ternyata pistonnya itu nggak menggunakan bahan dari bukan bahan, maksudnya nggak ada lapisan teflon yang seperti pistonnya si Mio gitu ya. Oke, ini juga kita dapetin ini ya, ring sehernya. Terus juga kita dapetin pen pistonnya juga. Ini ada boringnya dan ini juga ada buat klipnya ya, klipin pistonnya. Nah, ini kita keluarin. Buset, susah benar. Ntar saya nyari dulu alat nih. Kita colok pakai obeng ya. Di dalamnya ada gasket juga guys. Nah ini gasketnya ya. Oke, buat paket blok dari HM1 itu benar-benar dikasih full set ya. Ini dapetin piston, ring, pen piston, klip piston, sampai gasketnya dan boringnya atau bloknya gitu ya. Nah ini tuh kalau ukuran 54 ini kalau dipasang di motor kalian nanti jadi kisaran 130 cc-an lah ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini juga pistonnya bagus. Kalau saya boleh compare ini sama kayak merek Vim. Piston Vim kan suka ada jalur olinya ya, dan itu biar nanti oli itu mengendap-ngendap di sini dan bisa ngebuat semakin licin dan pergerakan piston dengan boring itu jadi lebih maksimal. Karena kalau kalian pakai piston yang ori itu nggak ada jalur oli kayak gini guys. Nah sebetulnya disarankan piston yang enak itu yang kayak gini. Dan ini juga buat pistonnya udah agak jenong ya, agak jenong sedikit dibanding yang orinya. Ini juga buat kelepannya, in-X-nya juga keren, rapi banget. Ini paketan dari HM1 ya. Cuman saya nggak tahu nanti juga kan ini bakal dipasang di bengkel teman saya karena ini juga barangnya saya dipinjemin sama teman saya. Sekalian aja buat konten, buat review, buat ngasih referensi buat kalian nanti buat di pemasangan motornya. Ntar saya ngonten bareng sama teman saya. Ini juga buat ada lubang oli-olinya ya. Nah kalau di compare dengan piston Mio, nah ya Mio dari HM1 yang paketan Mio. Nah ini ngebedainnya dari sini guys. Kalau yang Mio itu ada teflonnya ya. Nah kalau yang standar ini yang ada teflonnya kayak gini. Oke, ini dia sigmatnya. Ini udah menunjukkan angka 0 ya. Ternyata benar ya, ukurannya itu 58,25. Ya ini meleset sedikit ya mungkin dari sigmat saya. Tapi overall ini sama ya. Apa yang dia cantumkan 58 mili ya. Kalau spesifikasinya kan mungkin sigmat yang HM1 punya dengan yang saya mungkin ada beberapa miss, beberapa 0, berapa mili gitu ya. Tuh, ini 58 guys. Bener ya, kita cek juga bagian pistonnya. Apakah dia sama? Kalau buat pistonnya sendiri ini ukurannya 57 ya. Jadi sebetulnya jadi 58 kalau kalian dipakai nanti si ring pistonnya ya. Jadi nanti ring piston ini bisa ngebuat masuk ke sini karena memang ukuran 58 itu bukan dari ukuran piston sini guys ya.
Tapi dari ukuran nanti ketika ring sehernya udah kita pasang kayak gitu. Nah, yang bit ini buat diameternya ya, buat diameter pistonnya itu boringnya 54,5. Nah, kita ukur. Benar ya, ini 54,40. Ini berarti ini mungkin sigmat saya harus dikalibrasi ulang karena ada miss beberapa 0, sekian mili. Nah, buat pistonnya kita ukur lagi apakah ada selisih 1 cm lagi kayak tadi. Bukan 1 cm ya, beberapa mili lah gitu ya. Oke, ini 53, berarti sama ya perbandingannya itu -1. Tadi kan ini 57 yang Mio, ini 53. Kalau dipasangin nanti ringnya, dia jadi 54,5 guys. Oke guys, paling segitu aja untuk video kali ini soal review dan unboxing blok atau silinder kom EC dari HM1 ini ya. Nah, buat kalian yang ingin kepo soal produk HM1, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya HM1. Terus juga kalian bisa cek aja di Shopee, nanti saya cantumin linknya di deskripsi. Jadi buat kalian yang ingin nyoba bore up tapi harga budgetnya itu ya budget di bawah sejutaan gitu ya, apalagi ini kalau boringnya ya atau bloknya itu jelas harganya bahkan di bawah 400.000 gitu, full set tinggal pakai PNP. Paling kalau misalnya kalian mau masang tinggal pasang ya, kalau ke bengkel gitu ya kurang lebih kalian ngabisin uang 700-an lah udah bisa ngebore up. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga jangan lupa follow Instagramnya HM1 gitu ya. Dan buat kalian yang ingin request, Bang review ini dong, Bang bahas apa dong, kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kok ada ya blok mesin kualitasnya bagus, harganya 200.000 gitu ya. Ngerti nggak, Bang?